Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan membahas satu informasi penting buat kalian khususnya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Di sini saya akan list daftar ancaman di si pinjaman online yang tidak akan pernah terjadi. Dalam arti, untuk ancaman-ancaman ini hanya sekedar gertakan saja dari mereka ya. Jadi mereka itu akan sering memberikan ancaman-ancaman yang berlebihan seperti ini agar si nasabah tersebut itu merasa takut dan kepanikan. Padahal aslinya ini tidak akan pernah terjadi. Ini hanya gertakan saja dari mereka. Jadi kalian wajib tahu ancaman-ancaman apa saja nih yang sebenarnya itu tidak akan pernah terjadi atau hanya gertakan saja. Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Yang pertama adalah kalau tidak bayar akan didatangi DC ke RT ataupun RW atau ke tempat kerja untuk penagihan. Nah, biasanya untuk DC pinjaman online sering mengirimkan ancaman seperti ini kepada nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Pasti di antara kalian juga sering mendapatkan ancaman seperti ini, bahwasanya akan ada DC yang datang ke rumah kalian dan mengonfirmasi dulu nih ke RT ataupun RW setempat nih. Jadi buat kalian yang mungkin sering mendapatkan ancaman seperti ini, kalian jangan mudah percaya ya, karena fix ini hanya gertakan saja dari DC pinjaman online, atau dalam arti untuk ancaman ini tidak akan pernah terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah akan dibawakan polisi dan akan dituntut secara pidana atau dipanggil ke persidangan. Ini apalagi ini lebih ngaco ya. Mereka mengirimkan ancaman bahwasanya akan ada polisi yang datang ke rumah kalian dan akan dituntut secara pidana. Perlu kalian ketahui ya, untuk masalah hutang piutang pinjaman online itu tidak ada urusannya dengan pidana ya. Urusannya adalah perdata. Namun juga kecil kemungkinan kalau masalah hutang kalian di aplikasi pinjaman online itu akan dibawa ke jalur persidangan ya. Nah, jikalau kalian mendapatkan ancaman bahwasanya akan ada DC yang datang dengan membawa polisi, kalian juga jangan mudah percaya karena itu bukan tugas dari polisi ya. Kalian juga pasti sudah tahu tugas-tugas dari pihak kepolisian itu apa saja, dan sebenarnya nih untuk penagihan hutang piutang itu adalah salah satu hal yang sangat dilarang ya, yang tidak boleh dilakukan oleh anggota kepolisian, dan itu sudah ada undang-undangnya. Jikalau ada polisi yang melakukan hal tersebut, berarti mereka itu sudah melanggar aturan yang sudah ditentukan. Jadi, jikalau kalian mendapatkan ancaman seperti ini, kalian jangan takut, kalian jangan panik. Ini hanya gertakan saja, tidak akan pernah terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah akan memblokir eKTP, BPJS, NPWP, ataupun juga ATM ya. Nah, ini juga sebenarnya hanya gertakan saja karena dari pihak DC pinjaman online tidak bisa atau tidak mempunyai kewenangan untuk memblokir KTP, BPJS, NPWP maupun juga ATM ya. Mereka tuh tidak punya kewenangan untuk melakukan hal tersebut, dan kalian jangan percaya juga dengan ancaman-ancaman seperti ini ya, karena dari pihak mereka seperti yang tadi saya bilang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan atau memblokir data-data kalian seperti KTP, BPJS, NPWP maupun juga ATM ya. Tidak ada kewenangan dari mereka. Nah, yang selanjutnya adalah ancaman yang sering dilakukan oleh DC pinjaman online adalah menggunakan foto orang-orang yang menyeramkan untuk foto profil di WA-nya. Ini tujuannya agar si nasabah tersebut itu merasa takut ketika melihat foto profil yang menghubungi mereka ya, dan pastinya kalau untuk nasabah yang tidak tahu apa-apa pasti akan merasa kepanikan dan pastinya akan memaksakan untuk membayar. Itu tujuan dari DC pinjaman online tersebut. Namun belum tentu nih yang menghubungi kalian itu orangnya benar-benar yang ada di foto profil tersebut. Bisa saja foto profil tersebut itu di-download dari Google atau mungkin kiriman dari pihak DC-DC lain ya. Itu gunanya untuk menggertak nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan. Nah, yang terakhir adalah menunjukkan surat somasi hukum tentang masalah hutang Anda. Nah, jika kalian mendapatkan kiriman surat seperti itu juga, apalagi nih melalui foto, kalian jangan mudah percaya karena bisa saja itu hanya akal-akalan dari pihak DC pinjaman online saja ya. Jadi kalian jangan mudah terpancing. Itu sebenarnya bukan surat resmi yang dilayangkan kepada kalian. Bisa saja itu mungkin akalan-akalan atau permainan dari pihak DC pinjaman online agar kalian itu merasa panik dan juga ketakutan ya. Jadi jangan gampang percaya dengan apapun yang selalu dikirimkan oleh DC pinjaman online ya, karena untuk ancaman-ancaman dari DC pinjaman online itu biasanya emang hampir semuanya tuh hanya gertakan saja, dalam arti tidak akan pernah terjadi ya. Jadi tidak mungkin mereka akan menuntut secara hukum apapun. Ingat ya, jadi mereka tuh tidak mungkin akan menuntut secara hukum apapun ketika nasabahnya mengalami keterlambatan atau gagal bayar.
Nah, itulah dia ancaman-ancaman mengerikan yang selalu dikirimkan oleh si pinjaman online, namun tidak akan pernah terjadi. Jadi, sebagai kesimpulannya nih, buat kalian yang mungkin sering mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini, ataupun mungkin ancaman-ancaman yang berlebihan, yang lebih dari ini juga kalian jangan mudah percaya, kalian jangan gampang panik, karena fix untuk ancaman-ancaman dari di si pinjaman online, hampir semuanya itu hanya gertakan saja, atau dalam arti tidak akan pernah terjadi. Kalaupun ada debt collector lapangan yang akan datang ke rumah kalian, pastinya mereka tidak akan memberikan pemberitahuan melalui pesan WhatsApp maupun telepon. Mereka akan datang secara tiba-tiba. Itu pun juga hanya seorang saja ya, tidak akan membawa RT ataupun membawa polisi. Itu hanya gertakan saja. Jadi, jikalau ada atau mungkin masih ada ancaman yang terkirim kepada kalian, kalian abaikan saja karena itu hanya sekedar ancaman saja. Tidak akan pernah terjadi. Kalian tidak boleh takut. Kalian juga tidak perlu khawatir ya, karena fix itu hanya gertakan atau akal-akalan dari disi pinjaman online saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.